ya. Nah, ini bisa kita siasati. Anda lihat ya, di dalam judul itu apa yang menjadi tujuan Anda, apa yang menjadi kata kerja dari tujuan itu. Nah, kemudian di situ turunkan ke dalam persoalan, apa sih persoalan yang muncul di dalam topik tersebut begitu ya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Atau Anda sekarang merumuskan masalah itu kan bisa dengan melihat kondisi saat ini atau exciting ya, persoalan tersebut saat ini tuh bagaimana begitu. Nah, sehingga Anda rumuskan ungkapkan persoalan yang Anda temukan di dalam keadaan topik Anda saat ini. Nah, itu akan menghasilkan rumusan masalah ya. Kemudian tadi kalau untuk merumuskan pertanyaan penelitiannya itu diturunkan dari tujuan yang sudah Anda rumuskan ya, seperti itu. Nah, itu untuk tadi yang Japri ya, kasus 2 sama, 1 berbeda, itu bisa seperti itu. Nanti lagi kalau bisa bertanya, baik di WhatsApp aja ya, di WhatsApp kelas ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang revisi yang harus Anda lakukan. Sudah dicermati belum kalau apa tuh pedomannya, pedoman penulisannya? Itu kan mulai dari kelengkapan awal proposal sampai ke dalam penulisan daftar pustakanya ya. Nah, ini nanti sambil kita mempelajari penulisan laporan ilmiah, Anda kan membuat tuh proses ya, sama 4 minggu lagi begitu, sambil kita mempelajari bagaimana menuliskan hal itu. Nah, tapi itu di pedoman sudah dituliskan. Ada yang ditanyakan tentang pedoman? Belum ada Bu, kalau dari saya. Rizky mau bertanya, Rizky, Muhammad Rizky? Belum ada, Bu. Assalamualaikum Bu, mau nanya. Bu, mau nanya. Salsa? Kan ini teh di pedoman teh kan ada tulisannya teh disusun untuk memenuhi satu di antara syarat menyelesaikan pendidikan diploma itu ya Bu. Kalau yang sekarang disamain aja atau kayak memenuhi tugas? Samakan aja lah, samakan dengan pedoman ya. Jadi kita belajar bagaimana mengaktualisasikan pedoman. Jadi kita pahami, kemudian kita aktualisasikan. Jadi sesuai aja dengan apa yang ada di dalam pedoman. Jadi nggak usah diganti memenuhi tugas mata kuliah PTI ya. Itu aja untuk seolah-olah membuat proposal untuk TA. Gitu. Itu ya salah saya. Oh ya Bu, sama satu lagi Bu, kan di bawah logo Polban ada tulisan jurusan teknik sipil ya, intansi gitu Bu. Kalau itu kan, kalau itu fontnya tuh disamain sama judul atau kayak teks biasa gitu Bu, 15. Di situ bukannya ada ukurannya? Kalau yang instansi itu nggak ada. Nama lembaga? 14. Ada nggak fontnya? Kalau yang standar ya, yang standar, karena gini, ada konvensi naskah standar, artinya berlaku di mana-mana, ada juga nanti lembaga itu masing-masing mengatur sendiri, ini yang disebut dengan gaya selingkung ya. Contoh misalkan gini ya, penulisan halaman judul yang standar adalah judul itu fontnya 16, kemudian nama karya tulis 12, jenis kedudukan karya tulis 12, nama penulis 12, nama lembaga itu adalah 14. Itu yang standarnya begitu, 16, 12, 12, 14.
Nah, kemudian apa yang terjadi di Polban ketika judul dituliskan dalam dua bahasa? Nah, kalau sekarang kan enggak lagi ya, ketika PD1-nya itu Ibu Ari kalau tidak salah ya, karena saat itu banyak sekali tamu-tamu asing yang datang ke Polban, kemudian bertanya dengan TA, akhirnya waktu itu diambil kebijakan penulisan tugas akhir itu judulnya dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, karena seperti ini, kalau dituliskan dua-duanya 16 fontnya, itu mungkin nanti setengah halaman lebih akan habis oleh judul begitu ya. Sehingga diambil kebijakan bahwa penulisan judul itu 14 dengan 12 begitu. Jadi judul bahasa Indonesianya 14, judul berbahasa Inggrisnya 12 ya. Kemudian terjadi lagi perubahan lagi, jadilah 12-12, judul bahasa Indonesia maupun bahasa asingnya itu 12 ya. Nama lembaganya tetap 14. Kemudian ada pergeseran lagi, biasanya penulisan nama lembaga itu mulai dari lembaga kecil ke yang lebih luas lagi, yaitu dari prodi, jurusan ke lembaga yang luasnya. Nah sekarang Polban tahun 2017 mengubah lagi format itu. Nama lembaga kecilnya itu diintegrasikan di kedudukan karya tulis. Makanya di sana tertera kan untuk memenuhi satu di antara ini, kemudian pada prodi apa, jurusan apa. Sehingga di bawah itu hanya nama lembaga yang luasnya atau yang besarnya saja gitu ya. Tapi kalau di Unpad, di UPI, Parahyangan itu tetap fakultas itu dituliskan di bawah di nama lembaga. Jadi di atas itu kedudukan karya tulis misalnya untuk memenuhi kelulusan sidang sarjana, misalkan program sarjana hanya itu. Nah, nanti fakultasnya dituliskan di bawah. Itu yang disebut dengan gaya selingkung, artinya standar yang diberlakukan dalam satu lembaga. Nah, kalau yang kalian dulu dipelajari di bahasa Indonesia itu adalah yang standar kan, artinya dimanapun diberlakukan aturan. Ya, pada umumnya sih gaya selingkung itu tidak mengubah substansi ya dari standar konvensi naskah penulisan ilmiah, hanya mungkin dari segi ukuran. Kalau urutannya kan tetap judul di atas, tidak ada namanya berubah. Jadi misalkan kedudukan karya tulis di atas, judul di bawahnya tidak ada. Ya. Jadi substansinya tetap sama, hanya ada beberapa mungkin dari masalah ukuran, masalah jenis huruf dan sebagainya. Begitu. Paham ya, Salsa dan yang lainnya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Tadi Ibu tuh mau mengemukakan apa yang jadi lupa gara-gara bersih. Apa gitu mau Ibu ada yang sampaikan pada kalian, jadi lupa ya. Oh, ini coba Ibu ingin kelompoknya Mila tayangkan hasil revisinya. Hasil revisi yang Anda lakukan ada di siapa, Mila? Ada di Mila atau di teman kamu? Bintangnya lagi ke kamar mandi. Oh, siapa? Ada di siapa? Bintang. Bintang. Oke, nanti ya kalau Bintang sudah bergabung lagi tolong diingatkan ya. Setelah ini, Ya. Putra Prasetyo. Ya, Bu. Putra, tolong ditayangkan hasil revisinya. Baik, Bu, sebentar, Bu. Ada di siapa Prasetyo filenya?
Bisa, Prasetyo? Ya Bu, sedang dicoba Bu, buka filenya Bu. Buka file Anda dulu, baru Anda ini kan diklik presentasinya. Masalah itulah. Jadi. Prasetyo, buka dulu file kamu, baru kamu klik presentasi sekarang. Oke, sudah. Sudah ada Bu? Ada. Ini tentang pengembangan material styrofoam sebagai pengganti agregat ya. Ini dulu risetnya Pak Margo nih ya. Pak riset Pak Margo didanai hampir 100 juta ya. Ini sama, karena saya ingat ini karena sama ya. Dulu Pak Oban ada 4 orang yang didanai hampir 100 juta. Saya, Pak Margo, kemudian dari teknik mesin 1, dari elektro 1, ya, sipil 1, NKU 1. Ya. Anda pernah membaca artikel ini nggak yang Pak Sumargonya? Pernah Bu? Pernah. Pernah? Iya pernah Bu. Ya. Apa kelemahannya katanya? Kelemahan penelitiannya Bu? Ya, penelitian styrofoam ini. Oh jadi dari penelitian yang dilakukan tuh si kotaknya itu turun, tapi keuntungannya itu si berat jenis betonnya itu turun juga Bu, jadi lebih ringan. Di mana kamu coba menemukan beton ini? Udah pernah lihat nggak? Kalau secara fisiknya belum sih Bu. Oh, itu ada tuh di Geger Kalong dulu. Ya, jadi pernah ditempatkan di membatasi, bukan Geger Kalong, Setiabudi perempatan Geger Kalong itu, pertigaan Geger Kalong. Itu ini kan diuji cobakan di situ tuh cukup lama tuh, hampir setahun lebih ya kalau nggak salah dulu. Jadi pembatas jalan yang asal, kalau di tol tuh kan ada ya pembatas jalan di Cipularang misalkan, kan itu asalnya dari beton tuh. Nah di sini pembatas jalan itu kan biasanya pakai apa yang crown itu loh, yang merah plastik itu, itu namanya apa sih? Yang kalau di jalan, pembatas jalan itu kan jalur satu jalur apa berlawanan itu suka pakai crown yang merah itu, yang bentuknya seperti corong itu namanya. Nah pakai crown itu ya, kemudian itu kan plastik ringan juga ya, tapi kan kekuatannya tentu akan lebih kuat kalau beton gitu ya. Ya, styrofoam itu di situ ya. Jadi ketika kena benturan tidak begitu merusak mobilnya begitu ya. Kemudian juga fungsi sebagai pembatas jalan itu berhasil begitu ya. Nah, jadi itu dibuat dengan campuran beton dengan styrofoam. Kamu melihat nggak saran dari situ, Prasetyo? Saran di kesimpulan setelah simpulan itu, membaca sarannya nggak? Kalau sarannya sih lupa Bu, tapi pernah membaca Bu. Ya, jadi gini, penelitian itu bisa merupakan kesinambungan dari penelitian-penelitian sebelumnya ya. Nah, akan menjadi nilai tambah jika kalian ya ketika di saran itu bisa memunculkan satu persoalan yang bisa dilakukan penelitian berikutnya, itu akan hebat sekali. Biasanya kalau dosen-dosen yang mengerti tentang penelitian, begitu ada saran di mahasiswa misalkan ya,
memberikan satu topik yang bisa dilakukan menjadi penelitian lanjutannya oleh adik kelasnya, itu biasanya akan memperoleh poin yang besar. Nilai dalam sidang TA-nya itu akan ditambah gitu dengan penemuan itu. Karena memang tidak tidak semua peneliti itu bisa cermat melihat ya bahwa penelitian yang dia lakukan saat ini bisa dilakukan lanjutan penelitian berikutnya. Nah, penelitian berikutnya itu bisa saja tidak dilakukan oleh dirinya, tapi dilakukan oleh orang lain. Jadi itu bisa diungkapkan dalam saran ya. Nah, jadi kalau misalkan ada satu seperti tadi ya, misalkan kita merujuk nih seperti ini tentang stereofoam pengganti agregat, atau misalkan tadi tentang teknik blending air kotor dimanfaatkan itu, atau misalkan tentang green building itu, kamu lihat aja sarannya. Di sarannya apa yang dituliskan? Kalau di sarannya misalkan penelitian ini bisa dilanjutkan dengan menggunakan metode ini. Nah, kamu lanjutkan dari situ. Jadi topik kamu itu tentang persoalan tadi. Nah, jadi merujuk kepada penelitian sebelumnya, kamu artinya melanjutkan penelitian berikutnya. Nah, ini yang diistilahkan dengan roadmap penelitian, gitu ya. Jadi dalam satu topik itu nanti akan berbagai masalah yang dibahas dengan sudut pandang yang berbeda-beda oleh mungkin beberapa orang penulis ya, sehingga persoalan itu tuntas dibahas begitu. Nah, itu yang disebut dengan istilah roadmap penelitian. Tapi kita juga kalau misalkan peneliti atau dosen itu bisa membuat roadmap penelitian pribadi begitu. Misalkan nih saya mau meneliti tentang bahan ajar, saya mencoba ya sekarang sudah ini langkah ke penelitian ketiga ya, tentang misalkan bahan ajar PRTTI ini. Kemarin saya meneliti dari misalkan apa sih harapan bahan ajar yang ingin diperoleh mahasiswa, kemudian saya meneliti metodenya yang seperti apa. Nah, ini yang saya cobakan ini adalah dari penelitian saya yang lalu. Jadi mahasiswa menginginkan lebih banyak berlatih begitu ya dibandingkan dengan diceramahi. Mereka menginginkan bisa memahami, kemudian diarahkan saja oleh dosen. Nah, maka jadilah sekarang saya uji cobakan metode seperti ini. Anda mencari, Anda intisarkan, Anda presentasikan, kemudian Anda latih gitu-gitu. Nanti saya lihat hasilnya apakah ini lebih optimal dibandingkan dengan metode yang sebelum-sebelumnya digunakan, misalkan seperti itu. Jadi nanti saya punya penelitian tentang bahan ajar. Sudah beberapa bahan ajar yang saya teliti ya, bukan hanya tentang bahasa saja, tapi saya coba misalkan tentang mekanika di mesin, misalkan bagaimana bahan ajarnya tepat tidak dan sebagainya. Itulah jadi roadmap penelitian. Tapi saya selalu memberikan satu saran lanjutan dari penelitian itu. Jadi bukan saya saja yang bisa melakukan penelitian itu. Mungkin kalau dosen lain itu membaca laporan penelitian saya atau membaca misalkan jurnal yang saya tuliskan, dia bisa melakukan penelitian tentang itu ya misalnya. Nah, nanti dia pun akan membuat roadmap-nya. Nah, roadmap-nya adalah bisa roadmap penelitian tadi tentang bahan ajar. Nanti mungkin dari berbagai dosen membahas hal yang sama, tapi dengan sudut pandang yang berbeda, kemudian dengan kebaruan yang ada. Ya, itu yang disebut dengan roadmap penelitian. Jadi tidak salah kita merujuk pada laporan-laporan penelitian yang sudah ada, itu tidak salah. Hanya perlu diingat, kita perlu memberikan suatu novelty atau suatu hal kebaruannya, gitu ya. Pembedanya lah istilahnya dengan penelitian yang sudah ada, ya. Oke. Jadi kita lihat, ya. Coba dinaikkan, saya lihat judulnya lagi. Nah ini, pengembangan material stereofoam sebagai pengganti agregat kasar pada beton. Ada kata pengembangan, artinya dia akan mengembangkan. Kalau mengembangkan berarti persoalan ini sudah ada. Gitu. Ya, persoalannya sudah ada. Topik tentang ini sudah dibahas. Nah, Anda akan mengembangkannya dengan apa? Itu yang harus kita perhatikan. Ya. Mengembangkan material stereofoam sebagai pengganti agregat kasar pada beton. Jadi mungkin ini pengganti, bisa pengganti pasir, apakah pengganti kerikilnya itu ya, apa batunya itu, batu apa istilahnya itu, ya batu kerikilnya mungkin dan sebagainya ya. Nah, karena ini mengembangkan, saya katakan ini berarti sudah pernah ada atau ada penelitian tentang ini. Sekarang kita lihat rumusan masalahnya. Ya.
Beton adalah bahan bangunan yang sering digunakan sebagai elemen struktur dalam bangunan. Selain karena lebih murah, beton juga termasuk elemen struktur yang mudah dibuat dan memiliki kekuatan yang tinggi terhadap tekan. Banyak inovasi yang sudah dikembangkan untuk meneliti beton, sedangkan styrofoam adalah salah satu bahan limbah. Nah, ini ya, coba lihat kalimatnya. Apakah styrofoam ini bertentangan dengan inovasi yang dikembangkan meneliti beton? Tidak kan? Jadi harusnya jangan digunakan kata sedangkan. Kalau sedangkan itu pertentangan, ya, pertentangan yang subjeknya berbeda, ya. Misalkan kuliah di teknik sipil lebih banyak tugas, sedangkan kuliah di AR misalkan sedikit sekali tugasnya. Nah, itu benar pertentangan. Dipertentangkan dengan tugas di teknik sipil dengan tugas di AR, ya. Jadi kalau mau begini, banyak inovasi yang sudah dikembangkan untuk meneliti. Apakah inovasinya benar untuk meneliti beton atau inovasinya untuk masalah beton? Halo, inovasi mengembangkan beton dengan inovasi untuk meneliti beton. Kalau inovasi untuk meneliti beton itu metode penelitian nanti hasilnya. Ya. Tapi kalau inovasi untuk beton nanti, nah betonnya akan beraneka ragam, betonnya akan berbeda kualifikasinya dan sebagainya. Jadi mungkin inovasi yang disembahkan untuk beton bukan untuk meneliti beton ya. Kalau enggak inovasi dalam penelitian beton. Nah, beda lagi itu ya. Jadi yang kamu maksud apa di sini? Iya Bu, betul dalam untuk penelitian. Untuk penelitiannya. Jadi banyak inovasi yang dikembangkan untuk penelitian beton ya. Titik di situ ya, karena styrofoam tidak bertentangan dengan penelitian beton. Styrofoam berarti ini bisa paragraf baru nih. Adalah satu di antara, bukan salah satu. Kalau salah satu nanti ada salah dua, salah tiga. Ya, ini perhatikan yang lain juga. Jadi kata salah satu itu kata yang tidak baku. Tapi kalau misalkan kalimatnya begini, salah satu di antara kalian harus hadir, betul itu. Ya, tapi gini harusnya satu di antara. Ya, nanti ada salah dua, salah tiga. Satu di antara styrofoam adalah satu di antara bahan limbah yang berat jenisnya kecil. Berat tadi kecil ya. Itu tuh berat jenis itu istilahnya apa sih dalam fisika itu? Styrofoam adalah satu di antara limbah yang berat jenisnya kecil dan sering digunakan untuk mencegah pengaruh panas dari luar. Oleh karena itu, kata transisi. Oleh karena itu, bagaimana jika styrofoam dan beton dicampurkan untuk dapat diambil? Nah, coba lihat. Kalimat ini kan bertentangan dengan istilah pengembangan. Kalau pengembangan material styrofoam sebagai pengganti akrilik kan sudah ada. Saya katakan gini, kalau yang namanya pengembangan artinya sudah ada. Sekarang kita kembangkan. Kalau Anda membuat atau merencanakan berarti memang belum ada. Nah, jadi kalimat terakhir ini tidak menunjukkan kepada tidak relevan dengan judul yaitu pengembangan. Karena di sini seolah-olah belum pernah ada. Oleh karena itu, bagaimana jika styrofoam dan beton dicampurkan untuk dapat diambil manfaatnya, serta menggali ilmu, menambah wawasan keilmuan dan industri konstruksi. Nah, berarti seolah-olah styrofoam belum ada. Ya, ini bukan masalah. Ini belum sampai pada masalah. Ini Mbak baru diungkapkan tentang apa itu beton, baru definisi, kemudian bagaimana bisa dilakukannya sudah dikembangkan untuk penelitiannya, baik inovasi, diungkapkan inovasi untuk penelitian beton, kemudian diungkapkan bahwa styrofoam itu satu di antara yang bisa dijadikan material. Nah, masalahnya apa? Hati-hati loh, ini pengembangan itu sudah ada harusnya. Apa yang mau dikembangkan dari yang ada? Gitu, ya. Menganalisis pengaruh styrofoam terhadap kuat tekan, menganalisis pengaruh styrofoam jenis beton, membandingkan kuat tekan beton, kan sudah ada. Hasil penelitiannya sudah ada tentang ini. Nah, sekarang yang Anda mau kembangkan dalam bidang apanya? Gitu. Mungkin Anda akan mengembangkan dengan perbandingan yang berbeda.
Kalau dulu misalkan dalam penelitian Pak Sumargo atau penelitian-penelitian sebelumnya ya, perbandingan antara misalkan apa semen agregat dengan airnya misalkan sama semuanya 1:1:1. Nah mungkin sekarang Anda melakukan justru apa styrofoamnya mungkin yang diperbanyak. Jadi misalkan styrofoamnya adalah 2, semennya 1, airnya 1 dan sebagainya atau material lainnya 1. Nah itulah pengembangan gitu. Nah, tentu pengembangan ini kan ingin menghasilkan yang lebih baik, tentu saja, gitu. Jadi Anda melakukan di situ risetnya, ya. Nah, kalau misalkan ini menganalisis pengaruh styrofoam terhadap kuat tekan beton, kalau Anda tidak melakukan pembaruan, pengembangan hal yang barunya, kan sudah ada di riset sebelumnya itu. Bagaimana pengaruh kuat tekan betonnya, kemudian bagaimana pengaruh terhadap berat jenis betonnya, kemudian membandingkan kuat tekan beton dengan beras mesin menggunakan material styrofoam. Ini kan sudah dilakukan. Justru hasil Pak Sumargo itu membuktikan di situ bahwa styrofoam bisa dijadikan sebagai bahan pengganti agregat, gitu ya. Jadi Putra lihat penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian apa yang Anda bisa lakukan. Ya, misalkan gini, misalkan dari penelitian sebelumnya dengan perbandingan satu-satu semua agregat itu, hasilnya adalah misalkan kekuatan tekannya itu berbedanya selisih dengan beton dengan material biasa misalkan selisihnya sekian persen misalkan. Nah, artinya kita masih bisa ada peluang bagaimana untuk meningkatkan selisihnya supaya besar gitu, kekuatan dengan styrofoam itu lebih besar dibandingkan dengan yang tadi sedikit perbedaannya dengan material biasa misalkan. Nah, itu adalah riset begitu. Itulah yang baru seperti yang berbeda dengan yang lama begitu ya. Jadi ini kata pengembangan harus diperhatikan ya dengan kondisi saat ini yang ada. Kalau mau mungkin Anda mengevaluasi material styrofoam pengganti agregat kasar pada beton misalkan ya. Nah, Anda evaluasi gimana? Standarnya apa untuk ada nggak standar untuk mengukur misalkan kekuatan tekan itu ya. Kuat tekan itu ada nggak standar SNI-nya? Bisa saja Anda misalkan mengevaluasi material styrofoam sebagai pengganti agregat kasar pada beton dengan standar SNI kuat tekan sekian misalkan. Itu bisa ya. Kalau Anda mau menilai begitu ya. Karena kalau di sini kan menganalisis, oh ini semuanya ini membandingkan. Pertanyaan saya gini ya, ada 3 tujuan nih. Kan harus satu jadi gagasan sentral, tujuan sentral penelitian Anda. Menganalisis pengaruh kuat tekan styrofoam ya, dengan membandingkan kuat tekan beton dan berat jenis beton setelah menggunakan material. Mana yang lebih luas cakupan tujuannya? Karena ini yang harus jadi gagasan sentral penelitian kita. Pertanyaan saya gini, kalau kita menganalisis pengaruh styrofoam terhadap kuat tekan beton, itu bisa nggak tanpa membandingkan dengan kuat tekan beton biasa? Bisa nggak kita lakukan itu? Bisa, Bu. Bisa ya. Kita menganalisis nih kuat tekan, misalkan ini beton styrofoam, menganalisis kuat tekan ini, bisa kan tanpa membandingkan? Bisa ya. Sekarang kalau saya mau membandingkan kuat tekan beton dengan kuat tekan beton styrofoam, saya harus melakukan analisis keduanya dulu nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, berarti yang lebih luas itu membandingkan. Maka itulah yang harus dijadikan tujuan utama penelitian kita atau gagasan utama, gagasan sentral penelitian kita. Jadi kalau seperti ini saya melihat dari tujuan seharusnya judulnya adalah membandingkan kuat tekan beton dengan berat jenis beton setelah menggunakan material styrofoam. Jadi membandingkan kuat tekan beton konvensional dengan beton styrofoam itu gagasan sentral Anda, tujuan penelitian Anda, gitu. Ya, karena apa? Ketika Anda menganalisis kuat tekan beton styrofoam bisa dilakukan tanpa membandingkan. Ketika Anda menganalisis misalkan kuat tekan beton biasa,
tanpa membandingkan bisa, tapi ketika Anda membandingkan, Anda harus melalui proses dulu membandingkan dua material tadi, dua beton tadi. Nah, maka di sana berarti tujuan Anda adalah membandingkan. Sehingga kalau jadi judul jangan membandingkan, harus jadi kata benda kan? Perbandingan kuat tekan material styrofoam dengan material dengan beton konvensional. Itu. Ya. Nah, apa persoalannya? Kemukakan tentang masalah kuat beton tekan, kuat tekan masalah persoalan tentang kuat tekan beton saat ini itu seperti apa begitu, ya. Jangan-jangan misalkan ini belum dibandingkan oleh peneliti sebelumnya, gitu. Peneliti sebelumnya baru menghasilkan kuat beton styrofoam sekian, tapi dia belum membandingkan dengan kuat beton konvensional, misalkan. Itu begitu, ya. Paham nggak yang lain? Bagaimana kita menentukan tujuan di dalam sebuah penelitian, tujuan utama, gagasan sentral kita. Maka sering kita menemukan ya, ada istilah tujuan primer, sekunder, tujuan khusus, dan tujuan umum. Anda kalau nggak tahu membedakan itu, nggak usah pakai istilah-istilah itu. Ya, sudah aja tujuan. Mau dianggap sebagai tujuan umum, tujuan khusus, terserah oleh orang. Karena itu sudut pandangnya nanti akan berbeda. Tapi yang pasti itulah tujuan penelitian kita. Gitu. Ya. Paham ya Putra untuk memperbaiki rumusan masalah? Putra dengan siapa sih? Paham Bu, saya dengan Abu. Dengan Abu ya. Kita Ya, dengan Abu, jadi rumusan masalahnya diperbaiki, kemudian ini hati-hati. Anda boleh saja mengemukakan dengan istilah pengembangan, tapi pengembangan apa yang akan Anda lakukan ya terhadap beton styrofoam yang sudah ada itu ya. Sehingga rumusan masalahnya harus diperbaiki. Jadi ini belum ada rumusan masalah, ini baru tentang pengertian saja ya tentang beton styrofoam begitu ya. Ya Bu. Ya Bu. Silakan, ada lagi satu lagi yang bisa kita evaluasi. Siapa yang mau dievaluasi, tayangkan. Bu, tadi saya ke toilet sudah selesai Bu. Oh iya, silakan Bintang dengan Mia ya tadi ya. Dengan siapa? Ya, Bu. Dengan Mila Bu. Oh, Mila. Ya. Putra, tadi bisa tolong di share screen. Ini komputer saya sedikit rusak untuk screen. Oke Bu, tunggu bentar ya. Ya. Kalau kalian ya sudah sekali berhasil gitu meneliti, kemudian betul-betul originalitas, itu biasanya keinginan untuk meneliti hal-hal berikutnya itu akan muncul ya. Karena apa? Ada kepuasan gitu loh. Ada kepuasan ketika kita berhasil melakukan suatu riset ya. Walaupun mungkin prosesnya kesel, panjang ya, kemudian banyak halangan, banyak sebagainya, tapi begitu tuntas, begitu berhasil itu puas rasanya. Apalagi kalau menemukan suatu hal yang baru. Gitu ya. Makanya saya katakan, kayaknya pantesan ilmuwan-ilmuwan itu ya, walaupun misalkan secara finansial dia tidak memperoleh hal yang banyak, tapi mereka memperoleh kepuasan. Gitu ya. Oke. Ini Bintang jadi yang baru ya, Bintang ya? Iya Bu, jadi tadi setelah berdiskusi lagi dengan Mila untuk jadi topiknya kita diganti Bu, karena dengan yang kemarin gedung parkiran itu mengurangi tindakan plagiarisme juga Bu, kalau misalkan ada yang sama gitu Bu. Ya. Bisa saja sebetulnya seperti yang Ibu sarankan di WA tadi ya, kamu menunjukkan hal yang baru. Mungkin dievaluasi oleh kamu di anak, ya. Kan sekarang belum dinilai nih. Kan sekarang kalau kamu lewat ke Polban ya, nanti lihat sekarang udah agak bagus lah, lebih bagus gitu ya gedung parkirannya. Tapi belum dilakukan evaluasi tuh. Bagaimana? Apakah renovasi yang dilakukan sekarang ini betul mengatasi masalah tadi ya? Misalnya. Sekarang kan udah agak ditutup ya kiri kanannya begitu, kalau waktu kan terbuka banget. Jadi hujan dari kiri kanan itu tidak akan masuk dan sebagainya. Itu adalah salah satu mengatasi masalah tergenang perparkiran Polban. Ya, pengaruh intensitas curah hujan terhadap daerah Bale Endah dengan perhitungan metode gambar. Kalau judul seperti ini bukan judul untuk laporan ilmiah. Coba mengapa? Yang
Kalau Ibu katakan, kalau judul Anda menulis seperti ini, belum mencerminkan judul. Ini bisa menjadi judul tulisan ilmiah, tapi bukan berupa laporan ilmiah. Bisa judul ini. Misalkan mau menulis suatu referensi, saya tulis ini. Saya mau menulis artikel, saya tulis ini. Tapi ini bukan judul laporan ilmiah. Mengapa? Indikator kita adalah syarat judul. Relevan dengan isi, ada tujuan, singkat. Kalau singkat ini singkat ya, hanya berapa kata? Hanya 10 kata, 11. Singkat. Terlihat topiknya? Tentang apa ini topiknya? Intensitas curah hujan. Ya, topiknya tentang intensitas curah hujan. Dipersempit topik ini, dia hanya mau membahas pengaruhnya. Nggak membahas penyebabnya, nggak membahas tentang masalah volumenya, dia hanya mau membahas pengaruh. Pengaruhnya itu terhadap apa? Daerah Bale Endah. Sudah ada tujuan belum dalam judul ini? Jadi judul ini tidak ada gambaran tentang tujuannya. Mau diapakan itu pengaruh intensitas curah hujan terhadap daerah Bale Endah dengan metode Gumbel itu? Mau diapakan Bintang? Tadinya Atau apa yang mau Anda lakukan? Iya, silakan. Tadinya tuh mau terhadap pengaruh banjirnya. Jadi kan udah, jadi saya Bintang tuh baca kayak ada jurnal gitu. Dia tuh pakai metode yang lain, terus terhadap banjirnya gitu, Bu. Nah, tadinya juga mau sama banjirnya, tapi bingung gitu, masukin ke dalam, substitusi ke dalam judulnya tuh gimana gitu. Coba lihat tujuan Anda tuh. Tujuan Anda satu adalah menganalisis ya, kata baku itu akhirantis, hipotesis, diagnosis, analisis, bukan hipotesa, bukan diagnosa, bukan analisa, tapi analisis. Menganalisis debit air hujan pada daerah Bale Endah. Menganalisis pengaruh intensitas hujan terhadap daerah Bale Endah. Dari dua ini, mana yang paling luas? Anda bisa nggak menganalisis debit air tanpa menganalisis pengaruh? Bisa? Nomor 1 kita lakukan, bisa nggak tanpa melakukan nomor 2? Bisa nggak? Bisa kan? Bisa, Bu. Iya. Kalau Anda mau melakukan nomor 2 tanpa tahu dulu debit airnya, bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Bisa, betul. Nah, berarti yang bisa dijadikan gagasan sentral penelitian kita, tujuan utama penelitian kita yang mana? Yang ke satu atau yang kedua? Yang satu, Bu. Nah, yang kedua, yang lebih luas kan? Artinya, Anda tidak mungkin melakukan langkah kedua tanpa melalui langkah ke satu. Nah, langkah kedua ini atau yang lebih luas ini, itu yang harus dijadikan gagasan sentral. Maka, inilah yang menjadi tujuan utama Anda, sehingga bisa dijadikan judul. Sehingga judulnya adalah menganalisis pengaruh intensitas curah hujan di daerah Bale Endah, terhadap daerah Bale Endah atau di daerah Bale Endah yang tepat. Pengaruh intensitas. Kalau terhadap itu arah, kalau di itu tempat statis. Kayaknya di berarti. Iya. Kalau terhadap perekonomian, terhadap kerusakan jalan, nah gitu. Ya. Jadi kalau kita gunakan, misalkan Anda ingin melihatnya, apa sih pengaruh intensitas hujan di daerah Bale Endah, berarti semua unsur dibahas. Terhadap misalkan kondisi drainasenya mungkin ya. Oh ini kalau curah hujan tinggi, drainasenya tidak bisa menampung, air meluap gitu. Kalau intensitas rendah, drainasenya bisa menampung. Terhadap perekonomian, karena ada curah hujan tinggi, mati ekonomi di sana, tidak terjadi transaksi jual beli di pasarnya dan sebagainya. Nah itu kalau terhadap.
Tapi maaf kalau di itu seperti itu. Tapi kalau terhadap Anda fokuskan aja terhadap apa ini pengaruhnya. Apakah terhadap masa mungkin tadi perekonomian, terhadap kondisi jalan mungkin ya. Kalau mungkin orang TPJJ ini pengaruh analisis pengaruh intensitas hujan terhadap arus lalu lintas mungkin kalau TPJJ ya. Nah, terus sekarang kalau misalkan mahasiswa KG misalkan ya konstruksi gedung nih, pengaruh intensitas hujan terhadap misalkan kualitas perumahan tipe berapa misalkan. Nah, itu akan begitu ya. Nah, sekarang dengan Anda teknik perawatan gedung ini apa yang bisa kalau Anda menggunakan terhadap itu. Jadi analisis analisis pengaruh intensitas curah hujan terhadap misalkan apakah kekuatan mungkin ya, atau juga terhadap masalah kaitan dengan perawatan gedung ya, gabungkan dengan masalah perawatan gedung begitu. Jadi itulah kalau Anda gunakan tujuan yang sudah jelas ya, yang mana menjadi gagasan sentral, itu bisa langsung menjadi bagian dari perumusan judul. Jadi judulnya itu harusnya adalah penganalisisan atau analisis bisa menjadi nouns ya, menjadi kata benda. Analisis itu disebutnya adalah kata-kata yang tersubstitusi dari kata kerja ke kata benda. Jadi analisis pengaruh intensitas curah hujan di daerah Bale Endah. Itu. Sehingga apa tujuan Anda mau menganalisis? Kalau menganalisis kan hanya menguraikan aja. Ya. Nah, Anda uraikan bagaimana tuh pengaruhnya terhadap daerah Bale Endah. Tadi makanya bisa dari nanti pengaruh terhadap perekonomian, terhadap arus lalu lintas, mungkin pengaruh terhadap kondisi gedung-gedung di sana dan sebagainya. Itu begitu ya. Dibuka lagi, saya belum lihat latar belakang rumusan masalahnya. Bentar, Bu. Coba kita lihat rumusan masalahnya apa sih? Atau bacakan Bintang coba. Kalau susah ditayangkan. Dibacakan. Oh ya, so. Dibacakan saja, Bu, jadinya, Bu. Ya, kalau nggak bisa ditayangkan, ya enak sih ditayangkan, bisa dianalisis. Oh, ya. Bentar, Bu. Ini dulu, Bu. Udah ada belum? Ya, sudah ada. Sudah. Udah, Bu. Udah. Perbesar dikit, Ibu nggak susah bacanya? Dikegeser ke kanan. Nah, iya. Titik-titik ya, berdasarkan aturan kawasan Bandung Selatan, khususnya daerah Bale Endah, berada di sejajaran Sungai Citarum dan bahkan bukan di sejajaran kali, berada sejajar dengan Sungai Citarum, dan bahkan ada wilayah yang muka tanahnya di bawah dipisahkan karena preposisi sungai. Apabila terjadi hujan dengan intensitas akan terjadi banjir. Maka diperlukan perhitungan debit air hujan dan perlu dilakukan sosialisasi penanggulangan banjir kepada warga sekitar apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Ya, kalau ini saya tuh ini yang paling, kalau dengan latar belakang begini, yang paling utama adalah bagaimana mensosialisasikan penanggulangan banjir. Jadi harusnya penelitiannya tentang perumusan penanggulangan banjir harusnya. Kalau dari ilmu sosialnya ya. Nah, jadi kalau yang tidak perlu kita ungkapkan yang berkaitan dengan ilmu kita nggak usah diungkapkan. Jadi di sini kan sebetulnya persoalannya adalah bahwa daerah yang pertama tentang banjir karena yang disebabkan oleh intensitas terjadinya hujan. Kan itu persoalan Anda. Ya. Adalah banjir yang disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi karena dari segi geografis Bale Endah ini sejajar dengan Sungai Citarum dan ada daerah yang
permukaan tanahnya itu di bawah Sungai Citarum. Ya. Nah, kalau dilihat dari ilmu Anda, apa yang berhubungan dengan perawatan dan gedung? Bisa jadi drainasenya, Bu. Kan Nah, judulnya udah itu kan. Jadi persoalan geotekniknya. Hah? Di masalah geoteknik. Geoteknik itu tentang persoalan apa? Yang spesifik aja. Geoteknik itu kan ilmunya terlalu luas. Susah jelasin ya. Jadi si tanahnya kan ini ada muka tanahnya tuh di bawah. Nah, kalau misalkan muka tanahnya di bawah bisa dilakukan peninggian gitu, Bu. Jadi tujuan Anda sebetulnya apa tuh? Kan tadi yang kata Ibu judulnya kan dirubah aja terhadap apa. Nah, pas Mila tambahin, coba deh terhadap drainase kayak gimana. Tapi bingung jadinya. Sedangkan ada muka tanahnya tuh yang di bawah sungai. Gini ya, terlalu banyak yang Anda pikirkan. Terlalu banyak persoalan yang Anda ingin ungkapkan. Kita pilih, inilah identifikasi. Jadi, oh ini ada masalah tentang muka tanah, ini ada masalah tentang drainase yang disebut, yang akan menyebabkan banjir ini, ya. Apa sih persoalan banjir di Balenda? Oh, pertama karena ada yang daerah permukaannya memang di bawah sungai. Ya tentu saja kalau misalkan hujan, sungainya meluap, ini pasti akan banjir. Oh, yang satu lagi sebetulnya ada juga daerah yang sejajar saja, permukaan sama, tapi ini persoalan drainase. Tidak mungkin dalam satu riset, apalagi dengan keterbatasan kita dengan ilmu S1 kita, membahas keduanya sekaligus. Gitu. Maka kita batasi. Teridentifikasi oleh Anda ada dua hal. Ya, ini yang diakibatkan oleh sungai intensitas tinggi ini. Nah, sekarang kita fokus aja ke satu, mau drainase, mau masalah tanah. Mau masalah tentang muka tanah. Tadi kata Anda, oh ini Bu, muka tanah ini kalau banjir bisa diatasi dengan menaikkan muka tanah, pengurugan kan yang terjadi. Ya. Ya, Bu. Nah, itu gitu. Nah, sekarang kalau masalah drainase, mungkin saja drainasenya itu sebetulnya mencukupi. Tapi kondisi sekarang drainasenya itu di atasnya banyak penjualan kaki lima. Drainasenya misalkan banyak yang tidak bersih atau terhambat oleh lumpur, oleh sampah misalkan begitu ya. Atau memang dari segi ilmu Anda drainasenya itu kan yang ideal itu drainase itu harus turun. Oh ini desanya datar saja, tidak ada misalkan perbedaan ketinggian dari satu tempat dengan tempat lain. Nah itu adalah masalah drainase. Jadi Anda fokus saja. Misalkan Anda mau apa nih tentang drainase di sana. Apakah Anda akan melakukan tadi menganalisis drainase, ya? Atau juga Anda akan menganalisis misalkan kontur drainase mungkin, atau Anda akan justru rancang ulang drainase di sana karena Anda tahu kondisi saat ini misalkan ketika intensitas curah hujan tinggi itu drainase ini tidak bisa menampung air hujan. Nah, itulah dikaitkan dengan bidang ilmu Anda begitu. Jadi kalau misalkan di sini sosialisasi penanggulangan itu bukan urusan kita. Orang-orang sipil itu orang-orang sosial tuh gitu. Kita tidak perlu melakukan itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan dengan ilmu kita yaitu tentang perawatan gedung itu misalkan ya. Nah, jadi di sini sebetulnya bukan Anda menganalisis pengaruh intensitas curah hujan terhadap drainase di daerah Balenda. Justru yang menjadi harus penelitian Anda adalah drainase. Misalkan analisis drainase yang ya di daerah Balenda. Jadi masalah intensitas curah hujan itu jadilah latar belakang sebetulnya. Ya. Atau mungkin Anda mau mengevaluasi efektivitas daerah, evaluasi efektivitas drainase di daerah Balenda saat intensitas curah hujan tinggi. Anda mengevaluasi semua drainase yang ada di Balenda. Luas kan? Banyak sekali. Batasi dong. Jalan apa aja? Jalan utama aja lah gitu. Evaluasi drainase jalan apa di Balenda, jalan utama itu ya, misalkan di jalan titik-titik di Balenda saat intensitas curah hujan tinggi.
Jadi kalau saat tidak hujan nggak usah dievaluasi oleh Anda. Tapi ketika curah hujan itu tinggi, Anda evaluasi. Nah, nanti Anda lihat ya, bagaimana, apakah misalkan ternyata ada kesalahan dalam pembuatannya, apakah dalam ukurannya, apakah tadi ukur pembuatan tidak salah, yang salah adalah banyaknya misalkan kerusakan atau alih fungsinya drainase. Nah, bisa jadi itu. Setelah Anda analisis, Anda riset ke sana. Ketika tidak hujan, ini betul kalau daerah seperti ini dengan kondisi drainase ini seharusnya tidak perlu ada banjir. Gitu. Oh, setelah ternyata Anda lihat, oh ini alih fungsi nih, di atas drainasenya banyak pedagang kaki lima berjualan di situ. Ya, atau ada mungkin drainase dijadikan kolam pemancingan, ya, ditutup gitu sebagiannya dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita teliti. Itulah bidang Anda di situ. Begitu. Paham? Bintang dan Nia, yang lain punya gambaran. Jadi sekarang kalau yang topik-topik tidak berhubungan dengan bidang Anda atau bidang Anda tidak terekspos, ya, tidak terungkap dengan jelas, nah Anda ubah strukturnya, ubah jadi ini kalau seperti ini akan ilmu sosial yang menjadi bahannya. Ilmu Andanya tidak ada, begitu. Ya, makanya saya tadi kalau analisis pengaruh intensitas hujan ke ekonomi, ke arus lalu lintas dan sebagainya. Nah, bidang Anda apa yang bisa Anda lakukan dengan TPPG-nya? Jadi satu topik itu bisa dari berbagai bidang ilmu dibahas, ya, karena sudut pandangnya akan berbeda. Pusing ya? Bintang tambah pusing, Mila tambah pusing. Tapi saya berharap dengan kepusingan Anda menjadi cerdas, ya. Jadi sangat begitu melihat, oh ini bidang saya nih, TPGG. Oh ini bukan, jangan dibahas kalau bukan bidang kita. Ini sih nanti larinya ke ilmu sosial, ya. Oh ini nanti larinya ke masalah perekonomian, nggak usah dibahas. Tapi Anda fokus ke yang sekait dengan bidang Anda, yaitu TPPG. Ya, makanya cermati tuh ruang lingkup, coba. Ya, di ruang lingkup topik yang bisa di berarti begitu ya. Ya Bu, jadi Bintang. ya. Silakan Bintang, ungkapkan apa yang mau kamu katakan. Ya Bu, udah sedikit terbayang buat ini kan bahas perubahan tadi juga berdiskusi sama Mila, jadinya itu terhadap muka tanah Bu, muka tanah kan yang berhubungan dengan kita itu sebagai sipilnya, ya tadi belum dicantumkan, jadinya itu ditulis dulu Mila, curah hujan terhadap muka tanah. Ya, mungkin akan seperti itu. Atau ya, juga Anda mungkin merumuskan penanganannya, bisa ya, misalnya merumuskan penanganan muka tanah yang di bawah Sungai Citarum itu seperti apa harusnya dilakukan. Jadi Anda nanti memberikan solusi untuk penanganannya, ya. Di sana merumuskan aja juga bisa. Jadi judulnya adalah perumusan perumusan penanggulangan muka tanah yang di bawah Sungai Citarum di daerah Bale Endah. Begitu, itu bisa begitu ya. Jadi hasilnya nanti sebuah konsep, sebuah model untuk melakukan peninggian muka tanah di daerah. Jadi perumusan mempertinggi atau apa itu ya, atau menaikkan mungkin muka tanah di daerah Bale Endah, ya, seperti itu. Untuk menangani, nah bisa ini, untuk menangani banjir, itu bisa seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan Anda tetap pusing sehingga Anda mau membaca, mau berpikir, mau berdiskusi gitu ya. Kalau kita belajar pusing, belajar enggak itu, berarti Anda sudah cerdas ya. Tapi ketika Anda ini, disitulah proses belajar sebetulnya ya. Kalau kita belajar tidak dengan kesulitan, ya kita tidak akan paham begitu ya. Tapi kalau ini paham, kalau Anda misalkan gini, Anda belajar mudah, Anda cari lagi yang susah belajar itu, gitu loh. Jangan mau yang mudahnya di situ dipelajari terus, tapi cari lagi Anda yang susahnya bagaimana belajar. Gitu. Sehingga kita akan selalu terpacu untuk baca. Ya. Baik, ini sudah akan berakhir 5 menit lagi. Kita akan screenshot dulu ya untuk kedua kalinya. Tolong ditutup Bintang dan screen. Oh ya. Screen ya, Mila itu dulu.
sama Mila. Ya. Oh, di Udah, Bu. Ya. Buka, Irsad baru bangun tidur ya? Siapa, Bu? Irsad itu. Oh, Tidur kayaknya. Tidak, Bu. Oh, tidak. Pujiarti bisa buka kamera? Ya. Iya, Bu. Bisa. Oke. Sudah ya? Siap? Kita akan scan dulu. 3, 2, 1. Sebentar. Praktik ya. Esensi praktik keempat. Kita dilakukan absen ya. Tadi absen tadi nggak bisa Ibu buka juga yang untuk praktiknya. Jadi tolong dibuat absen manual ya, Ketua kelas. Sebentar. oh ya baik, Bu. Seperti biasa aja pakai WA. Bu mau nanya, Iya silakan. untuk revisian proposalnya dikumpulin lagi, Bu? Nggak usah. Kita kan sudah ada pedoman, tinggal ikuti, sudah diberi gambaran sekarang seperti apa dengan contoh analisis tadi ya, catatan saya. Jadi tidak usah lagi unggah lagi revisinya. Anda langsung saja buat proposalnya ya seperti itu. Nanti lihat hasil jadi. Bisa jadi gini loh, mungkin saja kan judul itu nggak selalu harus artinya kita tidak bisa mengubah judul bisa diubah. Yang tidak bisa diubah itu topik. Topik itu harus ajak dari awal. Kalau masalah judul bisa diubah. Oh ini kurang tepat kayaknya judulnya. Anda ganti saja istilah sinonim katanya atau kata lain apa yang ditempatkan. Tapi kalau topik tidak mungkin diubah ya. Nah makanya ketika Anda merencanakan itu topik Anda harus ajak dulu. Paham, Aulia? Untuk penggugatnya kapan, Bu, proposal? Kan sesuai dengan, coba lihat lagi RPS-nya atau juga silabusnya pada saat UTS kan? UTS, Bu. Ya. Ya. Oh, dia kurang nyimak. Jadi kita masih punya 4 minggu lagi ya. Kasih, Bu. Ya, baik. Ibu mau tanya, Bu. Diarti silakan. Ibu nanti tuh bakal ada asistensi kayak gini tiap minggu. Enggak, kan tiap minggu kita materi baru. Tapi Anda bisa memahami, misalkan nanti kita akan pelajari tentang pemukiman ya. Nah, ketika Anda membuat latar belakang, mengambil referensi rujukan dari orang lain, terapkan teknik pemotifan. Nanti minggu berikutnya kita pahami kan tentang penulisan laporan ilmiah. Mulai dari pemahaman pemahaman dulu, mungkin nanti langsung masuk ke struktur. Di struktur itulah kita membuat kelengkapan awal. Bagaimana seharusnya kelengkapan awal itu dibuat. Ketika Anda di proposalnya ada gambar, bagaimana gambar itu harus disusun di dalam daftarnya dan sebagainya. Jadi sambil Anda membuat, sambil kita mempelajari konvensi-konvensinya. Gitu. Ya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan ketika perkuliahan, silakan saja. Ya. Saya senang kalau Anda banyak bertanya. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita tutup untuk yang muslim dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muslim silakan menyesuaikan ya. Tadi ya, Ibu ingatkan tolong dibuat di WA absen untuk praktik hari ini. Kemudian untuk absen yang tadi teori sudah aman, tinggal yang ini yang belum aman ya. Baik, Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.